Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cici Hastuti dari kelas PAI 4A akan memberikan kesimpulan mengenai materi perkuliahan Filsafat Pendidikan dari kelompok 8 sampai 13. Nah, yang pertama yaitu materi mengenai pendidikan multikultural. Akar kata dari multikulturalisme adalah kebudayaan. Nah, kebudayaan ini itu sendiri memiliki pengertian yaitu yang sangat beragam. Namun dalam konteks ini, kebudayaan itu dilihat dalam perspektif fungsinya sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Multikultural ini memandang sebuah masyarakat mempunyai sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam kehidupan masyarakat yang coraknya seperti mozaik. Sebagaimana sebuah ideologi, multikulturalisme juga terserap dalam berbagai interaksi yang ada dalam struktur kegiatan kehidupan masyarakat, yang tercakup dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan berbagai kegiatan lainnya. Secara sederhana, pendidikan multikultural ini dapat didefinisikan sebagai sebuah pendidikan untuk atau tentang keragaman kebudayaan dalam respon sebuah perubahan demografis dan kultur lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhannya. Jadi bahwa pendidikan itu merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan fungsi manusia menjadi manusia agar terhindar dari berbagai bentuk penindasan, kebodohan, sampai pada tingkat ketertinggalan. Nah, oleh karena itu, menurut pendidikan multikultural ini, manusia sebagai pusat pendidikan, maka manusia juga harus menjadi pendidikan itu sebagai alat pembebas untuk mengantarkan manusia itu sendiri menjadi makhluk yang bermanfaat dan bermartabat. Selanjutnya, materi mengenai pemikiran pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Nah, nama lengkap Ibnu Khaldun ini adalah Abu Zaid Abdul Ar-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami. Nah, beliau ini adalah seorang filsuf sejarawan yang sangat berbakat dan seorang cendekiawan terbesar pada zamannya. Salah seorang pemikir terkemuka yang pernah dilahirkan. Beliau ini adalah seorang pendiri ilmu pengetahuan sosiologi yang secara khas membedakan cara memperlakukan sejarah sebagai ilmu serta memberikan alasan-alasan untuk mendukung kejadian-kejadian yang bersifat nyata. Menurut Ibnu Khaldun, pendidikan itu bukanlah suatu aktivitas yang semata-mata bersifat pemikiran dan perenungan yang jauh dari semua aspek-aspek pragmatis dalam kehidupan, tapi ilmu pengetahuan itu adalah semua gejala sosial yang menjadi ciri khas semua jenis insan. Tradisi penyelidikan ilmiah yang dilakukan oleh beliau dimulai dengan menggunakan tradisi berpikir ilmiah dengan melakukan kritik atas cara berpikir model lama dan karya-karya ilmuwan sebelumnya. Dari hasil penelitian mengenai karya-karya sebelumnya telah memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, menurut beliau ada 6 tujuan pendidikan, yaitu yang pertama, menyiapkan seseorang dari segi keagamaan dengan memperkuat potensi iman sebagaimana potensi-potensi lainnya. Yang kedua, menyiapkan seseorang dari segi akhlak. Yang ketiga, menyiapkan seseorang dari segi kemasyarakat atau sosial. Yang keempat, menyiapkan seseorang dari segi vokasional atau pekerjaan. Yang kelima, menyiapkan seseorang dari segi pemikiran. Dan yang terakhir, menyiapkan seseorang dari segi kesenian. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu pengetahuan itu dapat diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu ada ilmu-ilmu tradisional atau ilmu nakliyah dan ada ilmu-ilmu filsafat yang bersifat rasional.
Nah, ilmu yang termasuk ke dalam ilmu nakliyah ini adalah ilmu-ilmu yang tafsir, ilmu-ilmu qiraat, ilmu hadis, ilmu usul fikih, ilmu kalam, dan ilmu tasawuf. Nah, sedangkan yang termasuk dalam ilmu-ilmu filsafat atau ilmu yang rasional ini adalah ilmu-ilmu yang bersifat alami bagi manusia yang diperoleh melalui kemampuan berpikir. Contohnya seperti ilmu-ilmu logika, ilmu fisika, ilmu matematika, termasuk di dalamnya ada ilmu geografi, aritmatika, aljabar, astronomi, dan ilmu-ilmu berpikir lainnya. Materi yang ketiga yaitu pemikiran pendidikan menurut Muhammad Abduh. Muhammad Abduh ini adalah seorang tokoh pembaharu Islam yang pada tahun 1866 Muhammad Abduh ini pergi ke Al-Azhar, tetapi saat itu keadaan di Al-Azhar masih ketertinggalan dan masih terbelakang, masih dalam keadaan jumud. Bahkan menurut ada suatu riwayat mengatakan bahwa Al-Azhar saat itu menganggap segala yang berlawanan dengan kebiasaan sebagai sebuah kekafiran. Misalnya, membaca buku-buku yang berbau-bau tentang dunia itu dianggap haram. Memakai sepatu adalah bid'ah. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika saat itu Muhammad Abduh mempelajari ilmu-ilmu yang bersifat dunia. Beliau itu tidak setuju dengan pemikiran Al-Azhar pada saat itu. Menurut Muhammad Abduh, pelajaran yang diberikan itu kurang memuaskan dirinya. Pelajaran yang diterimanya di Al-Azhar itu kurang menarik perhatian beliau. Akhirnya Muhammad Abduh ini lebih suka membaca buku-buku di perpustakaan. Kepuasan Muhammad Abduh mempelajari ilmu-ilmu matematika, politik, filsafat, itu akhirnya beliau lulus dengan predikat baik. Pemikiran Muhammad Abduh mengenai pendidikan, misalnya pada tujuan pendidikan itu sendiri, adalah untuk membentuk kepribadian, moral, agama, dan dengannya diharapkan mampu menumbuhkan sikap politik, sikap sosial, jiwa gotong royong, dan semangat ekonomis. Menurut beliau, kesalahan sistem pendidikan dan orientasi serta tujuannya itu yang mengakibatkan kelemahan umat Islam saat itu yang sekaligus memperlemah dan merendahkan agama Islam itu sendiri. Oleh karena itu, Muhammad Abduh menyatakan bahwa Islam itu diperlemah oleh umat Islam itu sendiri. Akhirnya, pemikiran Muhammad Abduh ini meliputi berbagai segi politik dan kebangsaan, sosial kemasyarakatan, pendidikan, serta akidah dan keyakinan. Muhammad Abduh adalah tokoh awal dalam pembaharuan bidang pendidikan dan bidang hukum. Materi selanjutnya yaitu mengenai pemikiran pendidikan menurut Ahmad Dahlan. Pada tahun 1890 ini, Ahmad Dahlan berangkat ke Mekah dan ia menuntut ilmu di sana selama 1 tahun. Tapi karena beliau merasa tidak puas, maka Ahmad Dahlan berkunjung kembali ke Mekah dan kemudian menetap di sana selama 2 tahun. Ide pembaharuan yang berkembang di Timur Tengah saat itu sangat menarik hati Ahmad Dahlan, terutama bila melihat realita dinamika umat Islam Indonesia yang cukup stagnan. Sehingga sepulangnya ke tanah air, beliau itu aktif menyebarkan gagasan pembaharuan ke berbagai daerah. Kemudian, atas desakan para muridnya dan beberapa anggota Budi Utomo, maka Ahmad Dahlan merasa perlu dan harus untuk merealisasikan ide pembaharuannya itu ke dalam sebuah organisasi keagamaan. Maka dari itu, didirikanlah organisasi Muhammadiyah. Cita-cita Ahmad Dahlan itu sebagai seorang ulama yang tegas, ia hendak memperbaiki masyarakat Indonesia yang berlandaskan cita-cita agama Islam. Usahanya ditunjukkan dalam hidup beragama,
keyakinan Ahmad Dahlan itu adalah untuk membantu masyarakat haruslah terlebih dahulu dibangun dari pendidikannya dan semangat bangsanya. Adapun upaya-upaya yang dilakukan beliau untuk mengaktualisasikan gagasannya itu diantaranya yaitu dari segi tujuan pendidikan. Beliau menganggap bahwa pembentukan kepribadian sebagai suatu target penting dari tujuan pendidikan. Seseorang dapat mencapai kebesaran di dunia dan akhirat kecuali mereka memiliki kepribadian yang baik. Maka dari itu, untuk mewujudkan pendidikan tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengatur pendidikan atau kurikulum itu hendaklah meliputi ada pendidikan moral, pendidikan individu, pendidikan kemasyarakatan, yang sebagai usaha untuk menumbuhkan keinginan untuk berbaur dengan masyarakat. Dan dari segi materi pendidikan, pendidikan Ahmad Dahlan memadukan agama dan umum, memadukan sedemikian rupa dengan berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Sehingga pendidikan yang dilaksanakan itu menghadapi dinamika perkembangan zaman. Untuk itu, pendidikan Islam Muhammadiyah ini sangat inovatif dan progresif, yaitu pemikiran pendidikan menurut Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari ini merupakan tokoh utama pendiri lembaga sosial keagamaan terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Organisasi ini bertujuan untuk mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah serta tradisi Islam. Akan tetapi, ketokohan dan keharuman nama beliau bukan hanya karena aktivitas dakwah beliau sebagai pendiri NU saja, melainkan juga termasuk dalam pemikiran-pemikiran pembaharu pendidikan di dunia Islam. Di antara pemikiran beliau masalah pendidikan yaitu yang pertama, signifikasi pendidikan. Menurut beliau, tujuan utama dari ilmu pengetahuan adalah untuk mengamalkan. Hal itu dimaksudkan agar ilmu yang dimiliki menghasilkan manfaat sebagai bekal untuk kehidupan akhirat kelak. Yang kedua yaitu mengenai tugas dan tanggung jawab murid, meliputi etika dalam belajar, seperti harus pandai mengatur waktu, membersihkan hati dari berbagai gangguan keimanan dan keduniaan, membersihkan niat, menghindarkan kemalasan, dan meninggalkan segala hal yang kurang berfaedah. Ada juga etika seorang murid terhadap guru. Hendaknya murid itu selalu memperhatikan dan mendengarkan guru, memuliakan dan memperhatikan hak guru. Ada juga etika murid terhadap pelajaran. Di antaranya seperti harus memperhatikan ilmu yang bersifat fardu ain terlebih dahulu, berhati-hatilah dalam menghadapi ikhtilaf para ulama, mendiskusikan dan hasil belajar kepada guru. Selain tugas murid, ada juga Hasyim Asy'ari itu mengatur mengenai tugas dan tanggung jawab guru itu sendiri. Di antaranya ada tata cara etika seorang guru, etika guru dalam mengajar, etika guru sedang bersama murid, bahkan ada etika terhadap buku, alat pelajaran, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan etika. Yang terakhir yaitu pemikiran Persis. Berdirinya organisasi Persis ini bertujuan untuk mengangkat umat Islam dari kejumudan berpikir dan tertutupnya pintu ijtihad. Peran Persis sebagai salah satu organisasi Islam ini sangatlah besar. Misalnya dalam bidang pendidikan ialah contohnya dengan menyelenggarakan kelas pendidikan akidah dan ibadah bagi orang-orang dewasa. Persis juga mendirikan sebuah lembaga pendidikan kanak-kanak dan merupakan proyek lembaga pendidikan Islam. Kemudian secara resmi Persis juga mendirikan sebuah pesantren Persis yang pertama dan diberi nomor 1 di Bandung. Dalam perkembangannya ini,
Persis mengkoordinasikan pesantren-pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan yang tersebar di cabang-cabang Persis itu. Dalam bidang penerbitan juga, Persis banyak menerbitkan buku-buku dan majalah-majalah. Melalui penerbitan inilah, akhirnya Persis menyebarkan pemikiran-pemikiran dan ide-ide mereka mengenai dakwah dan tajdid. Perkembangan selanjutnya, aktivitas mereka meluas ke aspek-aspek lain. Orientasi Persis itu dikembangkan dalam berbagai bidang yang menjadi kebutuhan umat saat itu, mulai dari bidang pendidikan, dakwah, bimbingan haji, zakat, sosial, ekonomi, perwakafan, dan lain-lain. Materi yang terakhir yaitu mengenai pemikiran pendidikan menurut Muhammad Iqbal. Menurut Muhammad Iqbal, pendidikan itu merupakan suatu keharusan yang hendak diarahkan untuk menghidupkan kembali dan memberikan kekuatan pada individualitas manusia, sehingga dapat terwujud suasana pendidikan yang menyejukkan dan menenteramkan antara siswa dengan pendidik. Selanjutnya, pendidikan itu harus berupaya menemukan dan merevitalisasi sumber-sumber kebudayaan nasional dengan memberikan sebuah manfaat, sehingga akan memberikan sebuah kegiatan yang kreatif, penuh semangat, serta dipenuhi cita-cita untuk menjalani hidup. Hakikat relevansi pemikiran Muhammad Iqbal tentang pendidikan dengan pembangunan karakter bagi bangsa Indonesia dapat memberikan inspirasi bagi setiap manusia Indonesia agar senantiasa dapat mawas diri terhadap pendidikan yang selama ini dilaksanakannya. Pendidikan menurut Muhammad Iqbal ini diharapkan adalah sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terdapat dalam sila-sila Pancasila, yaitu nilai moral, kenegaraan, dan nilai-nilai moral keagamaan. Sekian kesimpulan materi perkuliahan yang dapat saya simpulkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.